Bencana alam masih melanda, kesulitan hidup belum menemukan jalan keluar, sementara dunia transportasi semakin berat, terutama ditambah banyaknya kecelakaan. Ada pesawat udara yang jatuh, ada kapal tenggelam, hingga kecelakaan pada moda transportasi kereta api. Sementara itu, menuju akhir tahun kondisi alam semakin merana, banyak kehilangan energi positif, sebab yang tersisa tinggal perekonomian yang porak-poranda. Bersama itu, kejahatan meningkat, kriminalitas meningkat, yang menurun hanyalah harga diri. Lantas benarkah akan terjadi kecelakaan maut? Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menghindari banyak bencana? Awal Agustus yang sakral, bencana alam masih belum mereda. Banjir bandang, gunung meletus hingga hujan deras tanpa henti adalah kemurkaan alam. Maut juga mudah menjemput lewat tragedi transportasi. Kecelakaan pesawat terbang sampai kapal tenggelam masih akan mewarnai sisa perjalanan tahun ini. Tidak hanya alam yang hilang keramahannya, manusia juga secara perlahan kehilangan rasa. Semua berebut cari makan di tengah himpitan ekonomi yang sangat berat. Lantas benarkah akan banyak kejahatan yang meresahkan? Bagaimana dengan tingkat kriminalitas? Lalu apa yang harus dilakukan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memasuki pekan pertama bulan Agustus, suasana alam masih belum menunjukkan pertanda baik. Bencana datang tanpa pernah bisa diramalkan, semua bisa terjadi seketika. Di dunia transportasi, berbagai kenyataan pahit dialami. Salah satu yang paling miris adalah terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Secara khusus Caca Karolin menitipkan kewaspadaan karena akan muncul kecelakaan besar sebuah pesawat. Celakanya akan ada korban yang cukup banyak karena pesawat ini memang membawa banyak penumpang. Tapi Caca tidak berani merinci peristiwa maut ini. Ia hanya mengungkap ciri-ciri pesawat yang memiliki warna identik. Yaitu memang aku sudah pernah menyebutkan warna-warnanya, putih biru, merah putih, orange merah putih. Itu masih terus terjadi sampai di awal 2026. Di awal 2026 kecelakaan udara sih masih banyak di awal. Tetap kecelakaan pesawat udara, kapal, dan kereta itu terjadi, tapi yang paling banyak karena kereta itu di awal itu banyak banget memang, pertengahan, tapi udah masuk akhir itu tidak separah seperti di awal dan di akhir. Tidak hanya pesawat udara yang akan mendapatkan hari buruk, transportasi laut pun bakal menemukan saat menakutkan karena hantaman badai. Kecelakaan laut semakin menyedihkan karena korban jiwa yang berjatuhan sangat banyak. Dari daratan, kecelakaan yang mesti diwaspadai adalah kereta. Hingga awal tahun nanti, kereta yang mengalami kendala makin banyak. Sementara itu, kecelakaan laut menurun jumlahnya. Masih terus terjadi kecelakaan laut, terbakar, tenggelam, itu masih ada. Kalau kecelakaan kereta, aku juga sudah pernah bahas di awal dan pertengahan itu memang banyak, tapi menuju akhir itu masih ada sedikit kecelakaan, tapi tidak sebanyak di awal dan pertengahan. Kejahatan merajalela, semua mulai kehilangan kesabaran akibat banyak yang menjadi penjahat ketimbang orang baik.
Mendekati pertengahan bulan Agustus yang perlu dilakukan adalah waspada, sebab banyak kejahatan yang dipertontonkan di depan umum. Kesulitan hidup semakin menyedihkan karena resesi ekonomi yang belum mereda. Nanti akan muncul fenomena yang kaya makin kaya, yang miskin bertambah miskin. Akan terkuak nanti makin banyak, karena makin kesini kan orang makin kejam. Karena itu tadi, kekerasan seksual itu mudah diakses di sosial media. Jadi disitulah orang mudah berkreasi langsung. Mengeksekusi mereka. Awalnya coba-coba nonton, terus jadi edik. Lima bulan menuju pergantian tahun, masih banyak yang harus diwaspadai. Bukan hanya bencana alam, tapi juga kerawanan sosial. Sebagai seorang indigo, Caca Caroline merasakan denyut kekerasan yang berujung pada meningkatnya kriminalitas. Nanti, setelah memasuki tahun 2026, yang harus diwaspadai bukan lagi bencana besar, melainkan kejahatan yang lebih serius. Orang berusaha bangkit dari keterpurukan, tapi caranya bangkit tidak lazim, sehingga beban kehidupan bertambah parah. Di 2026 justru kriminalitas sih makin tinggi sih. Karena kalau air mata itu aku dapatkan itu di 2024-2025. Karena kan awal kesengsaraannya mereka, tangisan itu masih kenceng banget. Tapi di 2026 mereka berusaha untuk bangkit, tapi banyak yang melakukan survive dengan cara yang salah. Kesulitan hidup yang makin berat, tingkat kriminalitas yang tetap tinggi, menjadi pertanda kehidupan yang tidak mudah. Orang tidak punya banyak pilihan selain melakukan tindak kejahatan. Tapi yang paling mencemaskan, puncak dari segala kesulitan hidup itu adalah pecahnya kerusuhan massal. Sebab orang sudah tidak kuat menanggung beban hidup yang kian tak tertahankan. Indikasi kerusuhan terjadi karena tidak adanya ketegasan dari pemimpin. Tapi benarkah bencana banjir bandang masih menghadang? Lalu mungkinkah akan ada korban jiwa? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kehidupan perekonomian yang berat memicu terjadinya banyak kerawanan sosial. Tapi ternyata bukan masalah sosial saja yang membelenggu, sebab bencana alam juga belum akan mereda. Pertanda alam yang menunjukkan jejak bencana besar juga semakin sering terlihat. Bencana terbesar tahun ini diprediksi berasal dari unsur api. Mulai dari erupsi gunung berapi, kebakaran, hingga gempa dahsyat akan datang silih berganti. Menuju akhir bulan Agustus nanti, lebih baik tinggal di rumah daripada menjalani aktivitas yang akan berujung maut. Jadi kalau untuk dari bulan Agustus sampai dengan akhir tahun Desember itu, yang saya lihat memang akan ada sebuah bencana yang cukup besar. Tapi lebih kepada elemen yang air dan tanah, seperti itu. Cuman bukan yang seperti tsunami besar, itu bukan. Tapi mungkin seperti banjir bandang, atau ada tanah longsor, seperti itu. Dan wilayahnya itu memang kita yang biasanya kita sudah suka prediksi ternyata bukan daerah yang itu gitu, jadi tempat yang baru. Secara menyeluruh, kondisi alam Nusantara memang sedang kurang bergairah. Bencana dari unsur air akan menyasar masyarakat di bagian timur Indonesia. Beberapa kota yang tidak pernah tersentuh oleh banjir disarankan untuk waspada karena ada sinyal akan terjadi banjir bandang. Semua itu akibat sikap jumawa umat manusia. Kalau yang saya lihat itu di wilayah Indonesia dari Pulau Jawa bagian timur sampai dengan ke ujung bagian timur. Jadi kalau tengah kan Jawa tengah nih, tapi ini ada sebelah timur tapi sampai ke ujung Indonesia timur seperti itu.
Jadi kalau untuk kondisi dari alam sendiri memang sudah ada yang tua, jadi memang sudah waktunya seperti itu. Tapi lebih banyak itu disebabkan karena ulah manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa memang itu terjadi itu memang sudah seperti seharusnya, tapi efeknya itu lebih banyak disebabkan oleh manusia seperti itu. Oke. Kondisi alam yang sedang tidak ramah ternyata masih akan terus berlanjut hingga tahun depan. Lewat kepekaan batinnya, Tasya mengajak untuk selalu waspada menghadapi segala kemungkinan. Ajakan Tasya tentu saja bukan sebatas basa-basi, melainkan tawaran untuk berdamai dengan keadaan. Alam memang sedang kesulitan menjalani aktivitas. Semua dilakukan dengan sangat pelan. Untuk menjelang tahun 2026 ini memang yang besar terlihat itu adalah dari segi perekonomian. Memang kita kan sekarang udah mulai kelihatan nih banyak penurunan, banyak hal-hal yang tidak bisa kita prediksi ternyata terjadi, PHK di mana-mana. Nanti itu selama 2026 itu masih akan terus berlanjut. Terus untuk kejadian-kejadian yang sifatnya viral, itu juga akan ada beberapa tokoh yang cukup besar di masyarakat itu terlibat kasus yang cukup berat seperti itu. Dan untuk bencana alam sendiri masih tetap akan terjadi, karena memang ini fasenya panjang, nggak cuma setahun aja. Rupanya manusia itu masih belum perlu diberi lagi kesadaran yang besar, karena bencananya tetap akan terus ada. Tahun 2026 tinggal 5 bulan perjalanan. Tapi terasa berat karena banyak kejadian yang tidak terduga bakal muncul. Tahun 2026 rasanya akan lebih berat karena bencana datang dari unsur api. Potensi kebakaran hutan juga sangat nyata, bahkan tanpa perlu menunggu waktu lebih lama lagi. Yang berhubungan dengan api. Jadi seperti gunung meletus, erupsi, seperti panas, angin. Kalau korban jiwa itu pasti ada, terutama yang erupsi gunung, karena itu melibatkan daerah yang cukup padat di sekitarnya. Dan ketika itu terjadi, kita tidak memprediksi itu sebelumnya. Kalau yang melibatkan korban yang banyak itu tidak terprediksi tiba-tiba aja, karena kan tadi Q poinnya adalah yang kita sangka itu biasa terjadi, ternyata enggak, malah yang kita nggak pikir itu akan terjadi malah kejadian kayak gitu. Banyak yang tidak bisa dipahami akibat gempuran bencana alam yang terus-menerus terjadi. Lantas, apa yang bisa dilakukan? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Gempuran bencana alam, hantaman masalah kehidupan sosial, semuanya sambung menyambung, datang tanpa pernah bisa dihadang langkahnya. Kunci dari alam yang mengalami guncangan demi guncangan adalah diam dan menerima semua murka yang tak lagi bisa ditahan. Lalu apa yang bisa dilakukan agar selamat dari amukan bencana alam? Kalau untuk tipsnya nih, kalau untuk bencana alam kan memang itu adalah dari Tuhan ya. Kita memang tidak bisa mencegah secara besar gitu, cuma lebih kepada kita lebih mawas diri, banyak berdoa dan mengurangi tindakan-tindakan yang bisa memberikan efek buruk terhadap lingkungan. Contoh, buang sampah sembarangan, kemudian kita tidak peduli dengan lingkungan, terus kita juga tidak terlalu memikirkan orang lain terhadap dampak apa yang kita lakukan. Ini lebih kepada kita tuh jangan mikirin diri sendiri aja gitu, kita mikirin juga orang lain. Kalau untuk perekonomian terus sama sih, pesan saya bersyukur aja, jalanin aja. Terus juga pokoknya kita tuh harus tetap bisa menguatkan hati kalau semua itu akan baik-baik aja seperti itu. Perjalanan tahun 2025 memang tidak mudah. Banyak cobaan menghadang. Tetapi mari kita berdoa. Semoga kondisi alam yang tidak ramah berubah menjadi penuh kebaikan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut Was-Was sebelum menyaksikan Was-Was.